halaman 84. Kita masih menerangkan tentang adab tata krama antara murid dan guru. Kita sudah bahas bahwa seorang murid harus sepenuh hati menerima perkataan ulama, perkataan guru, ghairu muftiin, tanpa menyalahkan, tanpa mendebatnya. Qala Sayyiduna Al-Qutubul Habibul Abdullah Al-Haddad. Qala telah berkata Sayyiduna, tuan kita semua, Sayyid ya. Al-Qutubu, yang menjadi puncaknya, tertinggi itu. Al-Habibu, Habib Abdullah Al-Haddad. Al-Habibu yang dicintai, Abdullah Al-Haddad terkeseh Abdullah Al-Haddad. Jadi telah berkata Sayyid untuk Habib Abdullah Al-Haddad. Wasallim li ahlillahi fi kulli muslimin ladaika ladaihim wadihim bil adillati. Wasallim, dan memasrahkanlah kamu li ahlillah, kepada ahlinya Allah. Siapa? Ulama. Fi kulli muslimin, dalam setiap masalah yang sulit. Ketika kamu menemukan masalah agama yang kamu tidak paham, maka pasrahkanlah kepada ulama. Jangan berpendapat sendiri, jangan berpikiran sendiri. Ladaika, menurut kamu, ladaihim, menurut ahlullah, wadihim, yang jelas bil adilati, dengan dalil-dalilnya. Karena sesuatu masalah yang sulit menurut kamu, ketika kamu tanyakan terhadap ulama, maka ulama akan menjelaskannya dengan dalil-dalilnya. Karena setiap yang dilakukan oleh ulama, ini ulama beneran, bukan ulama. Jelas pesantrennya di mana, gurunya siapa, sanad gurunya jelas sampai Rasulullah SAW. Ya. Yang sulit menurut kita ketika kita bertanya terhadap ahlinya, ahli agama tentu ulama. Bahasa kita kiai, ya. Kiai itu bukan bahasa Arab, bahasa Jawa, kiai. Bahasa Sunda AA, ya. Bahasa Arabnya alim, mu'alim, ulama. Wadihin bil adillah, akan jelas, akan menjelaskan dengan dalil-dalilnya.
setiap yang dilakukan oleh ulama beneran ya, itu pasti ada dalilnya. Kita jangan gampang-gampang bilang tidak ada dalilnya, padahal itu dilakukan oleh ulama. Sholawat kamilah itu dibaca oleh siapa? Oleh ulama. Bahkan ulamanya pun ulama dahulu, Syekh Abi Hasan As-Sajili, Al-Imam At-Tunusi, orang-orang semua ahli di dalam agama. Kita tiba-tiba menyalahkannya, tidak ada dalilnya. Tak boleh begitu. Kita siapa? Ya. Nah ini. Bahkan ketika kita seorang murid, maka guru pun itu merupakan dalil. Ya. Kitab yang kita kaji merupakan dalil. Jelas manqul anhu-nya sangat ilmiah sekali. Nah ini. Wa hadzal adabu lan utawi ikilah iki adab. Wal adab wa hadzal adabu, dan ini tata krama. Adab itu apa? Tata krama. Jadi adab itu bahasa Arab. Artinya tata krama, sopan santun ya. Huwa utawi adab iku al mustarku, yang dibarengkan. Artinya dibarengkan teh sama-sama bainal muta'alimi, di antara yang belajar murid, wal mu'alimi, dan yang mengajar. Jadi ini adab, ini adalah yang mesti dilakukan oleh seorang murid maupun guru maupun murid. Sementara wabaqiyatul adabi, dan sisanya dari adab tata krama, al-atiyatu yang akan datang, khosatun itu khusus, spesial, bil awali untuk yang pertama siapa? Murid muta'alim. Jadi adab itu ada yang sama-sama dilakukan oleh guru dan murid, ada yang ada khusus untuk murid saja, ada yang khusus untuk guru saja. Di antaranya ini wakum, dan adalah kamu muwakiron, itu yang sopan, muwakiron itu yang mengagungkan, limu'allimika terhadap gurumu. Mu'alim teh yang mengajarkan ilmu kepada kamu. Isim fa'il allama yu'allimu ta'liman ta'limatan ti'laman alaman bahwa mu'allimun. Sulasi mazid bih warna awal bab kedua. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan tif'alan fa'alan mufa'alan mufa'alatan bahwa mufa'ilu. Artinya apa? Yang mengajarkan ilmu kepadamu. Jadilah kamu orang yang sopan santun, limu'alimika terhadap gurumu, mu'aziman yang mengagungkan lahu terhadap mu'alim. Maka salah satu alasan dibolehkannya seseorang mencium tangan, pertama karena dia berilmu. Karena dia berilmu yang mengajarkan ilmu kepada kamu. Kedua, karena dia ahli ibadah. Karena dia ahli ibadah. Kalau dia orang kaya atau pejabat, tidak dianjurkan cium tangan ya.
pejabat nggak di sini, ya kan? Pejabat mah ya bukan nggak suka ngaji, jarang, sibuk. Fa inna ta'zimahu karena sesungguhnya mengagungkan mu'alim, karena sesungguhnya mengagungkan guru, iku min ta'zimil ilmi, itu sebagian daripada mengagungkan ilmu. Walayanalu, dan tidak akan mendapatkan ya si muta'alim, walayanalu, dan tidak akan mendapatkan ya si muta'alim. Siapa muta'alim? Orang yang belajar, murid. Al-ilma, terhadap ilmu. Seorang murid tidak akan mendapatkan ilmu illa bita'zimihi, terkecuali dengan mengagungkan ilmu, ya, terkecuali dengan mengagungkan ilmu, wa ta'zimi ahlihi, dan mengagungkan ahli ilmu. Siapa? Guru, ulama. Makanya berbicara ilmu agama tidak cukup hanya dengan cerdas saja, tidak cukup dengan hanya akal yang otak yang cerdas. Yang paling penting adalah adab. Tidak sedikit pinter, otaknya cerdas, tapi ilmunya tak bermanfaat di masyarakat. Biasa saja kayak orang tidak berilmu. Tapi sebaliknya otaknya biasa, tapi adab luar biasa, akhlaknya baik. Justru di masyarakat sangat menjadi panutan masyarakat, diturut oleh masyarakat. Salah satu kesuksesan Rasulullah SAW berdakwah adalah apa? Akhlakun karimah. Karena akhlaknya sayang sangat mulia, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji langsung kepada Nabi Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad itu adalah orang yang paling mulia akhlaknya, orang yang paling tinggi akhlaknya. Nah, itulah salah satu kesuksesan ya yang diraih oleh Nabi Muhammad SAW, yang sehingga dengan akhlaknya tersebut disegani lawan, disayangi kawan. Gitu ya. Kita yang menjadi uswah hasanah kita ya siapa lagi kalau bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak pernah mengajarkan mencaci maki, tidak. Ya. Innama bu'isu rahmatan walakum asla'anan. Aku diutus sebagai rahmat lil alamin, kasih sayang untuk umat. Aku diutus bukan untuk menjadi pengutuk pelaknat, bukan. Innama bu'istu li utammima makarimat akhlak. Jadi seorang murid tidak akan mendapatkan ilmu tanpa mengagungkan ilmu. Sehingga dalam ta'lim diterangkan disunahkan wudu ketika kita mau ngaji. Walaupun bukan ngaji Quran, ngajak kita begini ya. Sekarang buletin aja, kalau Jumatan ada buletin tuh, di situ ada Quran, di situ ada hadis, sama anak-anak dipakai apa? Layang-layangan ya, apa pesawat-pesawatan ya, apa singgaloler di mana-mana, kadang-kala dipakai bungkus bala-bala tuh ya. Wa ta'zimi ahlihi, dan mengagungkan ahli ilmu. Siapa? Ulama, guru. Goero mujadilin, tanpa menentang, tanpa mendebat. Mujadalah ya, mujadalah itu berdebat. Lahu terhadap mu'allim. Wakun, dan adalah kamu, wakun, dan adalah kamu ini siapa? Murid.
Tidak boleh ragu-ragu. Kalau ragu-ragu bahaya. Ya. Bahayanya kita nggak semangat. Secara umum ya belajar apa saja ya. Baik belajar otomotif, belajar silat, belajar karate. Ya kita sebagai murid harus yakin guru saya itu paling baik, harus gitu. Ya. Seperti halnya seorang suami harus meyakinkan bahwa istri saya itu tercantik, gitu kan, terbaik. Kalau kita berpikir, wah, ya, istri kita bukan terbaik, bisa tergoda wanita lain, acak-acakan ya Pak. Nah, ini. Kita ketika belajar terhadap seseorang, kita harus yakin bahwa dia sebagai guru kita adalah ahli ilmu. Gitu. Yakin ini bukan yakin dipaksakan, tapi memang jelas ya dengan perjalanan mencari ilmunya. Warujhanahu, dan keunggulannya guru, alaman terhadap seseorang di sini ya para ustaz, para kiai gitu kan, karena yang ada man pitobkotihi, dalam kelasnya atau kelasnya guru kita. Kita harus meyakinkan bahwa guru kita ahli ilmu. Kita harus meyakinkan bahwa guru kita itu yang paling unggul sekelas atau semasa itu, gitu. Semasa itu. Allah telah berkata baduhum, sebagian ulama. Allah telah berkata soko baduhum, sebagian ulama. Idza jalasta baina yadai muallim, yang bagi ala tulahizu annahu majlisu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Idza jalasta, apabila duduk kamu baina yadai muallimi, di depan seorang guru. Baina yadai muallimi, di depan seorang guru, yang bagi maka sepantasnya Allah tulahizo, tidak melirik kamu, annahu, sesungguhnya majlisu Rasulillah, itu majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ashabihi, dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyazdada, agar supaya bertambah apa ihtiramuka, memuliakanlah kamu lahu terhadap muallim. Ketika kamu duduk di depan guru, maka kamu ya tidak boleh berpikiran itu bukan majlis Rasul. Tetapi kita duduk-duduk seperti ini nih majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk-duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat dulu seperti ini. Para sahabat itu kan muridnya Rasul langsung. Makanya hadis untuk para sahabat itu hadisnya hadis diroyah. Selain sahabat tidak mengalami Rasulullah, hadisnya hadis riwayat. Hadis diroyah itu lebih utama daripada hadis riwayat. Nah, ketika kamu duduk-duduk dengan gurumu, maka kamu jangan punya pikiran ini tidak sama dengan Rasul. Jangan punya pikiran ini bukan majlis Rasulullah dan para sahabat. Tetapi kamu harus berpikiran
bahwa seperti inilah Rasulullah SAW dulu beserta sahabat duduk-duduk dalam pengajian. Kita bisa bayangkan ya, kalau kita hidup zaman Nabi, bertanya langsung ke sumbernya. Tapi Rasulullah ketika ditanya tidak langsung jawab. Ketika hal tersebut ya, ketika hal tersebut berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan akidah, dengan hukum ya. Sehingga turun wahyu gitu. Lalu diikuti oleh ya ulama seperti Imam Maliki, Imam Hanafi. Imam Maliki ditanya 60 masalah. 60 masalah. Yang dijawab 4, yang lainnya la adri. La adri itu apa? Aku tangguhkan dulu jawabannya, akan aku cari dulu. Nah, itu. Beda dengan kita. Nah, karena gengsi, takut dianggap nggak bisa kan? Akhirnya sejawab-jawabnya saja. Menurut saya, bahkan menurut saya bahasanya. Emang kamu siapa menurut saya? Nah, harus apa? Menurut ulama. Dalam kitab ini halaman sekian gitu ya. Tujuannya apa? Kita ketika belajar dengan guru ya harus meyakinkan bahwa seperti inilah Rasulullah dulu. Tujuannya apa? Liyazdada, agar supaya tambah ihtiramuka, memuliakannya kamu lahu terhadap mu'allim, terhadap guru. Wa kana, dan telah ada sapa ba'dul mutaqaddimin, sebagian ulama mutaqaddimin. Ada mutaqaddimin, ada mutaakhirin. Mutaqaddimin 300 tahun ke sana ya, mutaakhirin ada salaf, ada khalaf ya. Kalau salaf ulama kurun 300 ke sana. Kalau mutaqaddimin ya 500 tahun ke sana. Kalau khalaf 300 tahun ke sini ya, mutaqaddimin berarti 600 tahun ke sini. Salaf, khalaf, mutaqaddimin, mutaakhirin. Iza zahaba wa kana, dan telah ada sapa ba'dul mutaqaddimin, sebagian ulama mutaqaddimin. Iza zahaba, apabila berangkat ya si ba'du ila mu'allimihi, terhadap gurunya. Ketika ulama mutaqaddimin, ulama ya, dia mau datang ke gurunya, tasoddaqo, maka bersodakoh ya si ba'du bisain, dengan sesuatu. Jadi ketika mendatangi gurunya tidak pernah lengok, ada aja yang dibawa. Nah ini seperti halnya Allah memerintahkan kepada para sahabat, wa antuqaddimu baina yadayhi shadaqatan, kamu harus menyodorkan di depan Rasulullah sedekah ya. Surat apa itu, Al-Mujadalah ya. Yang nggak boleh itu Rasul itu zakat, sedekah mah nggak apa-apa, diperintahkan langsung oleh Allah. Atau kita, anak kita pesantren ya, ketika kita berkunjung ke gurunya anak kita, jangan kosong ya. Kalau pengen kita punya anak punya ilmu mah soal,
ini mah ngejenguk anak di pesantren sembunyi-sembunyi, takut ketahuan kiai nanti ngasih, begitulah. Bagaimana anak kita punya ilmu? Ada yang begitu, ya. Dari sini udah disisain nih, aduh mau nengok anak ke pesantren, sisain khusus untuk gurunya anak kita, itu. Kan, alhamdulillah bisa kesini nih, ya. Nitip anak saya gitu, doain, ya anak saya gitu. Jadi datang ketemu muka, pulang kelihatan punggung. Setiap kita nengok anak, ya di pondok pesantren, usahakan begitu. Ada nominalnya, ya semampunya kita, tapi nggak boleh 10.000 mah, malu ya. Tuh. Semampu kita, ya. Nah ini dicontohkan oleh ba'dul mutaqaddimin, iza zahaba ila mu'allimihi tasaddaqa bisyai'in. Ketika dia mendatangi gurunya, maka bersedekah bisyai'in dengan sesuatu. Ya sesuatu ini apa saja. Imam Ghazali Hujatul Islam, perjalanan hidupnya begitu ya. Jadi orang tuanya sebagian daripada hasil panen, setengahnya disedekahkan ke gurunya. Sambil minta doain anak saya menjadi seorang anak yang punjul. Apa punjul teh? Jantannya hebat di dalam ilmu. Allah nyatakan. Nah. Jadi bukan kiai itu sakti, bukan guru itu sakti, bukan ulama itu sakti, bukan. Tetapi apa? Mereka itu adalah orang-orang yang menjadi penyambung lidah Allah, yang Allah muliakan. Gitu. Ya. Maka ketika ada orang yang menyakitinya, itu urusannya langsung dengan Allah. Atau orang berbuat baik, itu langsung urusannya dengan Allah. Ya kalau kiai ditonjok ya tetap jatuh. Ya, kiai ditusuk ya tetap luka. Gitu. Tapi itu urusannya langsung dengan Allah. Nah, karena mereka adalah orang-orang yang dititipin ilmu sebagai penyambung lidah Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bahas kan kemarin, khairu khulafati maulana subhanahu wa ta'ala. Ulama itu adalah orang-orang yang mengajarkan ilmu agama, sebaik-baiknya pengganti Allah yang menyampaikan hukum-hukum Allah. Terus, saya punya saudara di Rengas, di Pedes, kecamatan Pedes. Sekolah SD-nya pernah nggak naik, sekarang jadi kiai besar. Ceramahnya didengerin orang, ya. Bahkan yang ngaji masyarakat banyak. Itu apa? Orang tuanya, kalau saya ke dia mamang saya itu setiap menjenguk dia pasti ke guru, pasti ke kiai, ya, pasti ke kiai. Nah, terus ketika pondok tersebut ada lagi ngebangun, pasti dia duluan, ya, pasti dia ngebantu maksudnya, pasti dia ngebantu buat beli semen apa. Saya juga kaget, namanya Musa, ya, itu si Musa jadi kiai. Nah, padahal kita tahu ya perjalanannya. Ternyata orang tuanya dermawan, itu Pak. Kadangkala di Perumnas juga ya dihitung, oh belum sampai target pertemuan, mungkin targetnya 24 kali pertemuan, karena anaknya libur baik ya, wah belum masih belum impak. Ya harusnya ngaji nggak ngaji anak kita, libur nggak libur anak kita, karena memang ngajinya di situ dan gurunya itu, udah impak saja, itu jangan hitung-hitungan ya. Apalagi dalam talim muta'alim diterangkan ya, wa ahaqqul haqqi ya antu tiyahu bi alfi dinarin li harbin wahidin, merupakan suatu hak dan kewajiban kalau kamu mau bayar satu huruf dibayar 1000 dinar. Kan nggak bakalan ada yang mampu ya. Iya, dinar itu kan uang emas ya.
satu huruf 1.000 dinar. Waduh, habis gajian kita. Ya, tuh. Makanya bahasanya jangan bayar, infak. Ya. Ketika infak kita dapat pahala dengan infak tersebut, gurunya yang ngajarin dapat pahala. Nah, waqala, Masya Allah ya. Waqala, dan telah berkata siapa? Ba'dul mutaqaddimin. Allahumma ustur aiba muallimi anni wala tazhab barakata ilmihi anni. Luar biasa. Jadi ketika datang ke guru sedekah dengan sesuatu dan dia berdoa begini, waqala, dan berkata ba'duhum, Allahumma ya Allah, ustur, semoga engkau menutupi aiba muallimi, terhadap kekurangan guruku. Ya Allah, tutupilah kekurangan guruku. Wala tazhab, dan janganlah engkau menghilangkan barakata ilmihi, keberkahan ilmunya muallim, ilmunya guruku, ani, dariku. Itulah udah sedekah lalu ngedoain, ya Allah, tutupilah kekurangan guruku, dan janganlah engkau hilangkan keberkahan ilmu guruku. Jangan malah begini, aduh saya nyesel belajar di dia, wah anak saya nggak bisa ngaji ya, orang anak yang belet. Atau kita ke guru langsung, aduh ternyata guru saya sesat. Nah, jadi walaupun umpamanya kata orang sesat, tapi kita sebagai murid tidak boleh, ya, tetap harus menutupi kekurangan guru kita. Walaupun memang umpamanya sesat, tapi sebagai hak seorang guru seorang murid kepada guru harus menutupi. Bahkan ada nasihat menyatakan begini, man lam ya'taqid anna khata'a sayyihi khairun min suwabin nafsihi lam yantafi ilmu. Siapapun seorang murid yang tidak meyakinkan bahwa salahnya guru itu lebih baik daripada benar dirinya, maka tidak akan manfaat ilmunya. Gitu ya. Sampai segitu. Jadi guru salah aja nih guru, kita harus meyakinkan bahwa itu lebih baik daripada benernya kita. Bukan berarti harus mengakui kesalahan. Ini sebagai hak adab antara guru dan murid. Ini mah mentang-mentang dia udah mana? Udah lebih tinggi, sekolahnya udah S1, S2, ya, LC, ya, nyalah-nyalahin guru di kampung yang dulu dia bisa baca Al-Quran dari dia. Nggak boleh itu ya. Ya, oh maaf, ya sekarang kayak kita sebanding deh. Bahkan lebih berpengalaman saya sama Pak Ustadz. Waduh, ya, padahal dia bisa ngaji dari orang tersebut. Nah, tak boleh itu, berkah ilmunya nggak ada itu ya. Atau kalau dalam sekolah SD, ya, orang kita bisa baca, bisa ngitung, bisa nulis dari guru sekolah SD itu ya. Secara umum kan, ya, baik guru sekolah ataupun guru agama, ilmu dunia ataupun ilmu agama gitu. Kecuali guru pelet ya, guru copet ya. Ini doanya, Allahumma astur aiba muallimi wala tazabbar kata ilmihi anni. Makanya ketika hadir terhadap ulama, guru-guru, bahasanya apa? Allahumma gfir lahu marhamum, Allahumma anfa'na
bihim wa bi ulumihim. Itu ada ujungnya. Allah manfa'na bihim wa bi ulum. Ya Allah, berikanlah manfaat kepada kami dengan guru-guruku dan ilmu-ilmunya. Wa qala, dan telah berkata al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kuntu atasafahu al-waraqata baina yaday malikin tasafuhan rafiqan haibatan lahu li alla yasma'a waqaha. Qala, telah berkata al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kuntu, telah ada aku, kuntu telah ada aku, atas sopahu, itu membulak-balikan aku, al-waraqata, pada lembaran kitab, baina yaday malikin, di depan Imam Malik, tasyakuha, dengan membulak-balikan rofiqon, yang pelan, haibatan, karena mengagungkan. Hebatan tuh asli apa? Arti aslinya mah haiba itu wibawa, ya. Haibatan karena kewibawaan, gitu ya. Lahu, terhadap Imam Malik, li alla yasma'a, agar supaya tidak mendengar Imam Malik waqaha, pada suaranya itu Waraqah. Imam Malik kan gurunya Imam Syafi'i, ya. Dia ketika membulak-balikan lembaran kita pelan banget, apa? Takut ngeganggu ke Imam Malik tuh. Takut ngeganggu ke Imam Malik. Sampai segitunya, ya, Imam Syafi'i rahimahullah, makanya hebat. Makanya pesantrenan sama kuliahan beda, ya. Di dalam bangku pondok pesantren benar-benar adab diajarkan. Dalam bangku kuliahan ada istilah bebas berpendapat, bebas berpikir. Akhirnya nggak ada adab ke guru, ya. Guru di debat. Padahal itu mengurangi manfaatnya ilmu. Wa qala, dan telah berkata sapa ar-Rubai, Imam Rubai, wallahi majtaratu an asrubal ma'a was-Syafi'i yanzuru ilayya haibatan lahu. Wallahi, demi Allah, mastaratu, tidak berani saya, ora berani isun, an asruba, minum saya, al-ma'a, ing air. Saya tidak berani minum. Wa Syafi'i, sementara Imam Syafi'i, yang zuru, itu melihat Imam Syafi'i, ilayah, kepada saya. Saya tidak berani minum ketika Imam Syafi'i melihat saya. Apa? Haibatan, karena mengagungkan, karena kewibawaan, lahu, terhadap Imam Syafi'i. Bahkan di dalam kitab Ta'lim ayat
insanu bil maksiyat wa inna may yakfuru bitarkil hurmat. Seseorang tidak menjadikan kafir dengan sebab maksiat, betul. Umpamanya judi, gara-gara judi maksiat apa? Maksiat bukan maksiat. Keluar dari Islam tidak ya. Atau dengan sebab mencuri tetap dia Islam. Tapi seseorang bisa jadi keluar dari Islam gara-gara tidak hormat ya. Tidak ada hormat, Quran diinjak-injak ya kan, tidak percaya terhadap Al-Quran, keluar dari Islam. Tidak percaya kepada Nabi ya, keluar dari Islam tuh, karena tarkul hormat itu. Ini pentingnya adab ya, pentingnya adab tata krama. Hadirin teman-teman semua, ya mudah-mudahan kita semua Allah jadikan hamba-hamba Allah al-mu'adibin, hamba-hamba Allah yang beradab, hamba-hamba Allah yang punya sopan santun, hamba-hamba Allah yang dihiasi dengan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabbatil lana fi dinina. Wassalna bit ta'allum wassalna bit ta'lim. Anta rizqana wasi'a wa anta rizqal amana. Rabbana yassir lana wa la tu'assir 'alaina bil ilmi wad dini min dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekian.